tuntunan yang ada inilah ya yang harusnya membuat kita makin bangga menjadi orang beriman, terkhusus pula dalam urusan masalah makanan. Ini kan kelihatannya remeh, teman-teman. Kalau kita bicara hukum ya makanan, mungkin beda dengan zina yang kelihatan dosanya wow, mungkin beda dengan homer yang dosanya begitu. Tapi kadang-kadang kalau makanan ini orang menganggap gini, masuk ke mulut, keluar jadi kotoran, selesai. Padahal nggak sesimpel itu. Kalau kita mau belajar ya, mohon maaf ya teman-teman, nggak semudah yang kita bayangkan begitu. Mohon maaf loh, saya boleh bilang begini, satu-satunya dosa yang walaupun udah tobat tapi rekam jejak digitalnya masih ada, itu masalah makanan halal haram. Kenapa? Coba kita merenung. Orang berzina nih, dia udah tobat nih, ya udah selesai, nggak ada apa-apanya. Apalagi sebut, misalnya dia mabuk-mabukan, ya udah selesai dia mabuk, palanya berhenti, kan gitu. Ketika dia tobat tidak menyisakan apa-apa. Nah ini berbeda dengan makanan dan minuman. Makanya kata Nabi, kullu lahmin nabata min suhtin haramin, setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, fannaru aula bihi, maka sungguh neraka lebih layak baginya. Jadi maksudnya Allah, ini contoh nih ya, saya nggak ngomong di catering nikmat, ini ngomongnya di salah satu catering di daerah Zimbabwe. Ya, tahu Zimbabwe? Di Afrika sana. Misal contoh, bukan jatahnya, dan peraturan mengatakan memang peraturan di perusahaan mengatakan nggak boleh diambil nih, tapi teman-teman nekat mengambilnya dan mengkonsumsinya dan memakannya, maka makanan yang antum makan itu akan menjadi daging. Dan daging itu akan menetap di tubuh kita. Dan teman-teman perhatikan, mohon maaf sekali lagi, ketika bahkan antum sudah bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha pun, maka jejak kemaksiatan itu masih menempel di dalam tubuh antum. Nah, ini yang harusnya kita renungi ya. Ini yang harus kita pahami. Makanya masalah makanan ini nggak bisa diremehkan seperti itu loh. Yang kita kunyah bakal jadi daging, yang kita kunyah bakal jadi darah, dan daging darah itulah yang menetap di dalam tubuh kita. Walaupun di saat kita udah bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha, rekam jejak digital keharamannya tetap menempel dalam tubuh kita. Ya, yang ngutang nggak bayar lah, yang mengambil uang orang lah, yang menipu orang lah, yang melakukan pengkhianatan terhadap dana lah, penggelapan uang lah, ini semuanya satu paket. Mohon maaf teman-teman, masuk ke dalam perut kita, demi Allah akan menjadi penyakit yang terus merasuk di dalam tubuh kita. Jadi kita gerakan ini dari makanan itu tetap membawa aura keharaman, begitu maksudnya. Nah, sehingga berangkat dari situlah Ustadz mau membahas poin ini. Mengapa kita harus menolak makanan yang haram? Yang pertama, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, kalau kita mau belajar dari apa yang Ustadz jelaskan, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, ternyata masalah dosa makanan menjadi dosa yang pertama kali dilakukan oleh manusia. Selama ini yang terbesit di pikiran kita, ya, selama ini yang terbesit di pikiran kita, kalau kita bicara dosa yang pertama kali itu dosa apa? Kalau kita belajar, kebanyakan orang berpikirnya mesti dosa membunuh misalnya, yang dilakukan oleh Qabil Habil. Ketika pertama kali diciptakan Tuhan, itu Qabil membunuh si Habil. Saya jawab, ternyata bukan, itu baru di bumi. Sebelumnya ada. Oh, dosa dengki Pak Ustadz, hasud, sombong yang dilakukan. Setan, itu kan setan yang melakukan. Tapi dosa yang pertama kali yang melakukan adalah manusia. Itu ternyata dosa makan makanan yang haram. Ingat bagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam, ya, bagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam diperintahkan Allah, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam,
bertempatlah engkau dengan istrimu di surga. Fakula min haitsu syi'tuma, makanlah apapun yang mau kamu makan di situ. Silakan kau makan sekenyang-kenyangnya wahai Adam. Fala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau makan buah ini ya. Fatakuna minadh-dhalimin, maka sungguh itu menjadi engkau orang-orang yang zalim. Nah, gara-gara makanan inilah teman-teman, akhirnya kita terdampar di muka bumi yang penuh dengan kehinaan, yang penuh dengan kesengsaraan, hanya karena urusan makanan saja. Maka kalau orang berkata urusan makanan itu enteng, ya antum berpikir aja, ini masalah dosa yang bahkan pertama kali terjadi di muka bumi yang fana ini. Jadi nggak bisa diremehin. Ibarat cinta pertama itu pasti terkenang. Ibarat kerja pertama itu pasti akan terkenang. Ya, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibaratnya dosa pertama harusnya menjadi sesuatu yang terkenang dalam pikiran kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata makanan haram nggak cukup sampai di situ, menjadi penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Pak Ustadz, saya udah berdoa mati-matian, sedangkan Allah berjanji, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, jika hambaku bertanya di mana aku Muhammad berada, maka katakan aku ini dekat dengannya. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan apapun doa, permintaan. Kok janji Allah mengabulkan, tapi faktanya sekarang doa kita banyak yang nggak dikabulkan. Stop, jangan membuli Allah, tapi antum muhasabah pada diri masing-masing. Kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Ternyata banyak ya, kalau kita mau belajar poin-poinnya. Salah satunya karena kita doyan mengkonsumsi makanan yang haram. Nih, hati. Rasulullah menyindir kita dalam sebuah hadis yang luar biasa. Tsumma dzakara rajulan fis safar asyashal akbar. Nabi menyebutkan ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan sampai rambutnya ini memutih. Maksudnya dia mengembara mencari ridho Allah, ya, sebagai orang yang beribadah kepada Allah. Teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, semangat dia beribadah, rambutnya memutih, kata Nabi, fa anna yustajabulah, yaqulu ya Rab, ya Rab, ya Rab, dia berkata, Tuhan, bagaimana mungkin doa yang dikabulkan oleh Allah? Wa makaluhu haram, makananmu haram, wa mashrabuhu haram, minumanmu haram, wa ghadiyum bil haram, sangumu juga haram, fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana mungkin doamu dikabulkan oleh Allah? Jelas ya teman-teman ya. Jadi yang suka makan makanan haram, jangan berharap doanya dikabulin sama Allah. Kalau kita doa udah nggak dikabulin sama Allah, meminta sama siapa? Ya, kalian nggak suka sama ustadz nih, bisa kok nyari ustadz yang lain. Kalian nggak suka nih sama misalnya produk makanan ini, bisa cari makanan yang lain. Tapi kalau kita udah nggak ditolak sama Allah, Anda mau cari Allah yang mana lagi? Ya, sehingga berangkat dari situ, kalau doa nggak dikabulin, muhasabah diri. Ada yang tanya, tak, kenapa sih kalau makan haram doa kita cenderung nggak dikabulin? Gini, yang makan pakai mulut. Nih, misalnya ini makanan haram, stop minum nih, minumnya pakai apa? Pakai mulut. Ya, ketika nih makanan pakai mulut, dengerin ya, Ustadz makan pakai mulut, terus dengan mulut yang sama, Ustadz begini, ya Allah, bantu hamba ya Allah. Itu sama kayak gini loh, tangan ini nampar pipi Anda, cepat begitu. Dengan tangan yang sama saya bilang gini, bantuin dong, butuh duit nih. Itu kan namanya orang kurang ajar begitu. Ya, sehingga berangkat dari situlah sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah,
Ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama ya. Jadi penyebab tidak dikabulkannya doa itu salah satunya ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang haram.